Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 240, yang mana hadis ini juga membahas tentang keutamaan atau anjuran kita untuk khusyuk di dalam menjalankan sholat. Nah, hadis ini melarang kita untuk melaksanakan sholat ketika hidangan makanan sudah disiapkan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba, muttafaqun alaihi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza quddimal asya'u, jika telah dihidangkan asya, bukan isya ya, tapi asya, yaitu makan malam, fabda'u, maka mulailah bihi, dengan makan malam tersebut, qabla antusallu, sebelum kalian melaksanakan sholat al-maghribah, sholat maghrib, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sahabat yang sama, yaitu Anas bin Malik. Nah, apa sih yang dimaksud daripada hadis ini? Khusyuk merupakan rahasia dan inti sholat. Pentasyri telah memerintahkan agar khusyuk ini dipelihara dengan semua penyebabnya dan menjauhi hal-hal yang mengakibatkan kehilangan kekhusyukan kita saat menjalankan sholat. Jadi faktor-faktor yang mengurangi kekhusyukan kita untuk melaksanakan sholat mesti harus kita jauhi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan perut kita lapar, hidangan sudah disiapkan, maka ya kita mesti harus menyantap hidangan tersebut terlebih dahulu, ya kan? Ya, tapi ya jangan juga terlalu banyak. Ya, sekedar mengganjal perut kita seperti itu. Barang siapa yang merasa lapar atau haus, sedangkan keduanya telah ada di hadapan, maka sebaiknya ia menyantap makanan dan minuman tersebut agar ia dapat mengkonsentrasikan dirinya dengan hati yang penuh dengan rasa takut kepada Allah dan dapat meresapi makna kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan perut kita lapar, memang betul-betul lapar dan haus kayak gitu, makanan sudah ada di hadapan mata, maka yang mesti kita lakukan adalah menyantap makanan dan minuman itu terlebih dahulu, ya kan? Sekedar ya mengganjal perut kita. Jangan sampai kalau misalkan kita makan ya sebelum sholat, itu kita bantai habis-habisan sampai 2 piring 3 piring kayak gitu kan. 1 piring sudah kayak gunung Semeru. Nah, itu nggak perlu seperti itu. Nanti habis sholat baru kita lanjut. Sekedar ya istilahnya ganjal perut aja lah, supaya nggak lapar-lapar betul kayak gitu. Karena ini nanti akan menyebabkan kekhusyukan kita menjadi kurang, kepikiran
makanan. Makanan dan minuman termasuk hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kehusuan kita. Sebaiknya ia membebaskan diri dari hal-hal tersebut sebelum masuk ke dalam sholat, agar dirinya siap untuk bermunajat kepada Allah. Jadi gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kehusuan kita berkurang, maka harus dijauhkan terlebih dahulu. Baik itu perut dalam keadaan lapar, atau misalkan sakit perut dan lain sebagainya, itu mesti harus kita jauhi terlebih dahulu. Jangan sampai perut kita lapar, betul-betul lapar, kita sholat. Sehingga konsentrasi kita dalam sholat itu jadi berkurang. Begitu juga misal kita kencing, kita tahan betul-betul sampai berkitik begini. Di dalam sholat itu juga tidak boleh. Itu hukumnya adalah makruh. Nah, kemudian kalau misalkan kita analisis lafadznya adalah uddimal asya, di sini adalah makanan yang disuguhkan di sore hari. Jadi asya itu adalah suguhan makanan di sore hari atau ya menjelang malam lah, seperti itu. Kemudian fabda'u bihi, mulailah dengan menyantap makan malam tersebut. Jadi fabda'u di sini mulailah bihi dengan makanan tersebut. Artinya kita mulai menyantap makanan tersebut. Perintah ini menurut jumhur ulama menunjukkan pengertian sunnah. Jadi sunnah kita menyantap makanan tersebut. Ya, menyantap di sini ya artinya ya makan seperlunya gitu ya. Jangan sampai kayak Gunung Semeru ya. Kalau masih saya mondok dulu ya, kalau sudah ada seperti ini dulu, makan dulu, langsung begini bentuknya, ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat fikih hadisnya, makruh sholat di hadapan hidangan. Jadi kalau misalkan kita sholat di hadapan hidangan, itu sebenarnya adalah makruh hukumnya, kayak gitu. Karena itu pasti sudah mengganggu daripada sholat kita. Tapi kalau misal di Kalimantan, di daerah manapun itu, kalau kalau ada undangan apa kayak gitu kan, selamatan, tahlilan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kalau misalkan kita sholat di hadapan kita sholat itu ada makanan, pasti disisihkan terlebih dahulu. Begitu habis sholat baru makanan datang. Karena hal itu dapat mengganggu dan dapat menghilangkan rasa khusyuk kita. Itu. Jadi yang namanya khusyuk ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya ya. Khusyuk di dalam sholat. Dan ini ya, sekali lagi, khusyuk ini dibahas secara khusus di dalam kitab Bulughul Maram oleh pengarangnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya ini memang penting sekali untuk teman-teman perhatikan. Jadi ya, kekhusyuan dalam sholat kita ya, apapun yang menyebabkan kekhusyuan kita itu menjadi berkurang, hendaklah dicegah terlebih dahulu. Perut kita sakit kayak gitu, ke WC terlebih dahulu ya kan, buang air besar dulu, kencing dulu kayak gitu kan. Jangan sampai kita sholat menahan rasa sakit ya, kencing atau buang air besar sampai berkeringat seperti itu. Itu tidak dibenarkan. Kemudian juga lapar kayak gitu kan, kita bepergian, haus gitu, sudah dihidangkan oleh orang, kita sholat terlebih dahulu, enggak. Jadi sunnah kita menyantap makanan tersebut supaya kita bisa konsen. Jangan sampai kalau misalkan kita sholat, pikiran kita sudah ke makanan, ini kira-kira makanannya apa, kemudian ini enak apa enggak. Itu jangan sampai seperti itu. Itu dulu waktu saya masih mondok kejadian seperti itu kan. Kalau sudah sekarang ya sudahlah, aman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada
kata-kata yang saya salah mungkin baik itu di video ini atau di video sebelum-sebelumnya. Apabila ada kritikan, saran, masukan, pertanyaan dan lain sebagainya silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.